Halo teman-teman, selamat datang di Kombis, Komunitas Bisnis Online, pusat untuk belajar sama-sama tentang perjalanan mengenai bisnis online ya. Yang pertama kita akan bahas tentang marketing plan, yaitu 5 langkah sederhana untuk segala jenis pasar. Maksudnya di sini adalah pasar online maupun offline ya. Nah, perkenalan, nama saya Niko, bisa panggil Nick saja. Saya owner workshop di wilayah Gresik, lebih ke arah fabrikasi mesin industri ya. Kemudian saya juga aktif sebagai freelance konsultan UMKM, juga internet marketers. Nah, beberapa tujuan materi kita hari ini yaitu persiapan sebelum perang. Seperti yang mungkin teman-teman tahu, kalau sebelum kita mencoba sesuatu ada lebih baik kita mempersiapkan sesuatunya agar sekiranya akan berdampak signifikan pada kita di kemudian hari. Nah, saya harapkan dari konsep-konsep yang akan saya berikan itu Anda semua dapat merumuskan strategi sesuai dengan kondisi masing-masing, karena di setiap bisnis Anda sendiri yang tentunya lebih tahu bagaimana kondisi demografis, kebiasaan pasar Anda, dan lain-lainnya ya, sehingga konsepnya diterapkan ke dalam kondisi Anda. Kemudian saya harapkan Anda dapat melaksanakan dengan lebih terukur, dalam arti Anda sudah mempersiapkan, Anda dapat melihat apa yang Anda incar, kemudian Anda bisa mengukurnya nanti agar di kemudian hari itu dapat menghasilkan sales yang berkesinambungan buat Anda sendiri ya. Nah, ada 5 langkah sederhana, saya bagi ke dalam 2 bagian, yaitu 2 langkah persiapan, kemudian 3 langkah action. Yang pertama, dari persiapan Anda perlu mengidentifikasi benefit produk, kemudian mengidentifikasi target pasar, kemudian Anda dalam 3 langkah action, yaitu 3C, yaitu create, menciptakan, capture, menangkap, kemudian convert. Nah, 2 langkah persiapan, yang pertama yaitu mengidentifikasi benefit produk. Nah, saya ingin Anda tuliskan semua benefit dari produk atau jasa Anda, bukan fitur. Oke, benefit adalah sesuatu yang menjadi manfaat untuk customer Anda menggunakan produk atau jasa Anda, didukung dengan fitur nantinya. Fitur saya katakan penting, tapi benefit lah yang dibeli oleh customer. Oke, sehingga tuliskan dulu semua benefit produk atau jasa Anda. Kemudian tuliskan semua masalah yang dituntaskan dengan produk Anda. Setiap orang yang ingin membeli sesuatu, produk atau jasa, tentunya memiliki suatu hasrat ataupun masalah yang ingin dituntaskan ya. Sehingga itu yang perlu Anda cermati lebih mendalam agar nantinya Anda dapat memasarkan dengan lebih terarah. Nah, kemudian sertakan juga emotional trigger. Ini bisa dalam bentuk ketakutan, kebanggaan, kebahagiaan. Jadi mungkin di era informasi sekarang, sebagai contoh ya, yang namanya informasi sangat dibutuhkan sekali, sehingga bagi Anda yang takut dengan tidak update ataupun ketinggalan informasi dari media, Anda bisa menggunakan internet atau televisi atau sebagainya ya. Contohnya seperti itu. Anda dapat memixnya sendiri. Nah, kemudian Anda perlu mengidentifikasi target pasar. Tuliskan semua mengenai customer ideal Anda. Yang saya katakan adalah customer ideal. Dari setiap penjualan tentunya ada customer yang ideal, ada yang tidak ideal, ada yang ya kurang lebih lah, ada yang ingin mencoba. Nah, saya ingin Anda menuliskan sebisa mungkin lebih spesifik, lebih baik. Mungkin contohnya apakah dia wanita atau pria, kemudian target pendapatannya di kisaran berapa, kemudian umur berapa, dia single atau sudah menikah, pekerjaannya di mana, suka travel atau tidak, atau tinggal di wilayah mana. Itu perlu Anda perdalam, sehingga Anda dalam menyusunnya nanti Anda akan lebih terarah. Nah, kemudian Anda bisa tuliskan semua tempat yang menurut Anda customer Anda akan datangi nantinya, sehingga itu akan menjadi tujuan. Maksudnya mungkin Anda bisa lebih terarah begitu. Jadi bukan berbicara hanya tempat saja ya, mungkin toko mana, kemudian mereka sering makan di mana sih, kemudian mereka punya grup apa enggak kira-kira, mungkin Facebook grup, atau kemudian majalah apa sih yang mereka baca, kemudian mungkin klub hobi apa yang mereka ikutin. Itu contoh-contoh tempat atau sesuatu yang berhubungan dengan customer ideal Anda. Itu Anda perlu tuliskan semuanya, sehingga setelah persiapan ini Anda lakukan semuanya, tentunya Anda perlu action ya. Anda akan menciptakan, yaitu di sini Anda bagaimana caranya Anda dapat mengundang
customer Anda agar mau membeli dengan menciptakan offer atau tawaran-tawaran dengan langkah-langkah atau hasil dari identifikasi Anda atas produk atau jasa Anda, kemudian memasarkannya di mana, itu yang perlu Anda ciptakan dan tentunya perlu terukur ya. Kemudian Anda perlu menangkap kesempatan-kesempatan yang akan Anda dapatkan atau yang dari Anda ya, dari tawaran-tawaran yang Anda ciptakan di langkah action yang pertama. Dan di terakhir, setelah Anda menangkap, Anda harus mengkonversikan mereka tentunya. Secara lebih mendetail, yang Anda ciptakan adalah penawaran ya. Diharapkan dari penawaran ini mungkin lebih banyak materi-materi yang ada di luar, dan mungkin nanti akan saya bahas dari beberapa guru-guru marketing yang terkenal. Tapi kita akan bahas konsepnya terlebih dahulu di sini ya. Nah, kemudian dari penawaran yang Anda buat, tentunya itu diharapkan dapat mengajak atau mengundang customer yang nantinya tertarik dengan produk Anda ya. Tentunya dengan dasar dari persiapan yang sudah kita lakukan tadi, dari mengidentifikasi benefit, kemudian kita memasarkan di mana. Yang Anda incar adalah tentunya customer ideal Anda ya. Nah, yang ditangkap adalah leads atau customer Anda. Oke, sesuai dengan yang saya sebutkan di langkah persiapan tadi. Nah, setelah Anda mendapatkan, tentunya Anda perlu mengkonversikan dengan tindakan ya macam-macam, mungkin bisa follow up segala macam ya. Tentunya dengan Anda menyajikan benefit produk, kemudian feature produk sebagai tambahan agar nantinya mereka membeli. Nah, ini konsep yang perlu Anda pahami dari setiap bisnis, baik online maupun offline, yang nanti akan kita bahas secara spesifik di dalam kombis ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat.